Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Lestari dan teman saya Saskia Darmayanti. Saya berasal dari kelompok 2, kelompok unsur-unsur pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat umum bagi setiap manusia. Nah, pendidikan itu memiliki tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Nah, kalian bisa memahaminya sendiri. Nah, ini ada tujuan dan rumus permasalahan tentang unsur-unsur pendidikan. Kalian bisa memahaminya sendiri. Nah, ini pada pembahasan pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari kata pandodagik dan pandodagik. Pandodagik bermakna pendidikan, sedangkan pandodagik berarti ilmu pendidikan. Secara etimologi, perkataan pandodagik berasal dari bahasa Yunani, yaitu pandodagik yang berarti pergaulan dengan anak. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tentang pengertian pendidikan yang berasal dari kata didik, lalu kata ini menjadi awalan kata sehingga menjadi kata mendidik yang artinya memelihara dan memberi latihan. Nah, itu penjelasan dari saya arti pendidikan. Nah, ini ada pengertian pendidikan menurut para ahli, ada 8, yaitu yang pertama Ki Hajar Dewantara, yang kedua John Stuart Mill, yang ketiga H. Home, yang keempat John Dewey, yang kelima Edgar Dele, yang keenam, yang ketujuh M.J. Lovelace, yang ke-8 Prof. Rich Hay. Itu merupakan pengertian menurut para ahli. Di bawah ini dikemukakan beberapa balasan pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Yang A. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari suatu generasi ke generasi lain. Nah, seperti bayi yang baru lahir sudah berada di dalam suatu lingkungan budaya tertentu. Nah, selanjutnya yang bagian B, pendidikan sebagai pembentukan pribadi. Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Sistematis karena proses pendidikan berlangsung melalui tahap-tahap kesinambungan. Dan sistematik karena berlangsung dalam semua situasi kondisi di semua lingkungan yang saling mengisi. Nah, bagian yang C, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik diartikan selaku pribadi yang tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2. Selanjutnya bagian D, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Pendidikan diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon pekerja. Nah, itu merupakan 4 bagian yang berdasarkan fungsinya yang tadi saya jelaskan secara berurut. Manfaat pendidikan. Pendidikan sering dikatakan sebagai proses belajar serta memperoleh berbagai pengetahuan di sekolah dalam bentuk pendidikan formal. Tetapi sebenarnya proses pendidikan bukan hanya dimulai pada saat anak pertama kali bersekolah. Proses itu sudah dimulai ketika berada di rumah. Oleh karena itu kita harus menyadari betapa pentingnya pendidikan dan mengapa penting bagi generasi muda. Nah, 1. Sebagai sarana informasi serta pemahaman, seperti memberikan informasi serta pemahaman akan seluruh ilmu pengetahuan yang ada di setiap orang. Yang kedua, untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul berbagai bidang. Yang ketiga, sebagai wadah untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, jalan untuk mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. 5. Untuk membentuk pola pikir yang ilmiah. 6. Menciptakan generasi muda yang cerdas. Di dalam pendidikan juga mempunyai permasalahan seperti di bawah ini. Yang pertama, tidak memiliki guru atau guru yang tidak terlatih. Yang kedua, tidak tersedianya ruang kelas yang memadai. 3. Dana pendidikan yang kurang atau yang tidak mampu. Dan yang keempat ini yang sering kita dengar, yaitu kekurangan bahan belajar. Nah, 4 saja yang saya ketahui tentang permasalahan pendidikan dan penjelasannya kalian bisa membacanya sendiri. Nah, yang C, tujuan dan proses pendidikan. 1. Tujuan pendidikan.
yaitu perubahan yang diinginkan setelah peserta didik mengikuti pendidikan. Beberapa pendidikan berjuang untuk menghasilkan peserta pendidik yang berkompeten. Tujuan pendidikan membuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah. Umumnya ada 4 jenjang tujuan. Di dalamnya terdapat tujuan antara lain yaitu tujuan umum pendidikan nasional Indonesia adalah manusia Pancasila. A. Tujuan institusional, yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan. B. Tujuan kurikuler, yaitu tujuan bidang studi atau tujuan mata pelajaran. D. Dan yang terakhir yaitu yang D, itu tujuan pokok bahasan. Nah, itu semua merupakan tujuan dan proses pendidikan yang kami ketahui. Dan yang kedua itu proses pendidikan, yang artinya kegiatan metabolisme segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada capaian tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan menjela pada dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelola. Dan lanjut untuk unsur-unsur pendidikan. 1. Peserta didik. Peserta didik adalah orang yang berusaha mengembangkan potensi diri yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua, pendidik. Pendidik tersebut seperti guru, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Pendidik harus memiliki kewibawaan, kekuasaan batin mendidik, dan menghindari penggunaan kekuasaan lahir yang kekuasaan semata-mata. Nah, yang ketiga itu interaksi edukatif antara peserta didik dan pendidik. Nah, tanpa adanya proses interaksi antara pelajar dan peserta didik yang melibatkan materi pembelajaran, maka pembelajaran tidak terlaksana dan pendidikan tidak dapat terbangun. Interaksi itu merupakan komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik. Dan yang keempat adalah materi atau isi pendidikan dan kurikulum. Nah, itu merupakan materi-materi yang diajarkan dalam proses pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Kurikulum juga seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran. Nah, yang kelima, sarana dan prasarana pendidikan, yaitu segala macam peralatan yang digunakan secara langsung oleh pendidik untuk memudahkan dalam penyampaian materi pelajaran kepada peserta didik. Yang keenam, alat dan metode, yaitu segala sesuatu yang dilakukan dan digunakan dalam mendukung kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan. Nah, alat yang dimaksud untuk pembelajaran yaitu seperti IT, handphone, dan lainnya. Nah, kalau metode itu kerangka kerja atau langkah-langkah yang disiapkan untuk menyajikan pendidikan. Nah, metode dibagi menjadi dua, yaitu preventif dan kuratif. Preventif yang artinya larangan atau mencegah, kuratif yang artinya memperbaiki. Nah, itu ada beberapa hal, alat dan metodenya, dan kalian bisa memperhatikannya sendiri, itu sudah ada. 7 merupakan perbuatan pendidikan, yang artinya kegiatan yang dilakukan oleh pendidik ketika menghadapi peserta didik. 8 lingkungan pendidikan, yaitu tempat manusia berinteraksi timbal balik sehingga kemampuannya dapat terus dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Lingkungan pendidikan terdapat pada informal, formal, dan non-formal. 9 jalur pendidikan. Nah, pendidikan tidak berarti selalu hanya dapat melalui sekolah, perguruan tinggi, atau formal lainnya. Justru orang tua yang menjadi wahana terdekat dan tercepat dari jalur pendidikan. Nah, jalur pendidikan adalah wahana yang akan kita pilih dan kita jalani. Nah, menurut riwayat jalur pendidikan terdiri dari itu pendidikan formal, yang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Nah, yang B, pendidikan non-formal, yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang C, pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan di luar institusi formal yang melibatkan keluarga, teman, dan lingkungan terbentuk kegiatan belajar. 10 jenjang pendidikan, yaitu tahapan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, kelengkapan dan kedalaman film yang diajarkan. Dan menurut Tirta Haja dan Sulo, jenjang pendidikan meliputi A. Jenjang dasar seperti SD, SMP, dan madrasah. B. Jenjang pendidikan menengah, yaitu seperti SMA dan SMK.
Yang C. Jenjang pendidikan tinggi, yaitu kelanjutan dari pendidikan menengah. Ke-11 jenis pendidikan, yaitu kelompok pendidikan yang didasarkan kekhususan tujuan dari pendidikan seperti yang tertera pada Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20. Nah, sementara itu menurut Tirta Harja dan Sula, jalur pendidikan adalah sebagai berikut. Itu pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik, seperti SD, SMP, SMA, dan universitas lainnya. Yang B, pendidikan kejuruan, yaitu pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk langsung turun ke lapangan pekerjaan seperti SMK dan STM. Yang C, pendidikan luar biasa, yaitu pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan mental seperti SL. Yang D, pendidikan kedinasan, yaitu pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan pelaksanaan tugas kedinasan bagi calon pegawai. Nah, yang ke-12 ini, evaluasi dan tujuan pendidikan merupakan sikap mengulas kembali pelajaran yang sudah dipelajari dalam bentuk latihan dan tugas-tugas sehingga materi pembelajaran tetap melekat pada diri. Nah, ada pun dua macam tujuan pendidikan, ialah tujuan pendidikan berdasarkan kebutuhan, khususnya sistem persekolahan. B, tujuan pendidikan secara umum yang masih bersifat imajiner. E, merupakan fungsi pendidikan yang maksudnya fungsi pendidikan yaitu dapat dirasakannya atau dimanfaatkannya hasil sebuah dari pendidikan. Nah, fungsi utama sebuah pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak kepribadian serta peradaban yang bermartabat dalam hidup atau kehidupan, atau dengan kata lain pendidikan berfungsi memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang benar sesuai dengan norma yang dijadikan landasannya. Nah, ada fungsi pendidikan dibagi sebagai berikut. Yang A, yaitu mikro, yang artinya sempit, ialah membantu secara sadar perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Yang kedua, yaitu makro, mengembangkan kemampuan membentuk watak, kepribadian serta peradaban yang bermartabat dalam hidup dan kehidupan. Dan ada juga fungsi pendidikan yang sesungguhnya, yaitu membangun manusia yang beriman, cerdas, kompetitif, dan bermartabat. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan dari materi unsur-unsur pendidikan. Nah, apabila saya ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.